Nah, Bapak Ibu semuanya, beliau ini masih muda ya, bisa dibilang nih masih anak muda nih, tapi sukses ya di bisnis ini. Latar belakangnya seorang mantan karyawan dan mungkin masih banyak di antara Bapak Ibu juga yang 11-12 ya latar belakangnya begitu ya, tapi bedanya beliau udah mantan karyawan, nah mungkin Bapak Ibu masih karyawan gitu ya. Oke, dan bergabung di Trianetalk pada Mei 2014 dan sudah merasakan trip-trip dari 3i Network ya, bertempat tinggal di Kota Bogor dan saat ini sudah mencapai posisi Titanium Agency. Masih ingat ya berapa karirnya tadi dari presentasinya Pak Sandy. Untuk itu langsung aja teman-teman semua kita akan sambut Pak Budi Haji Pranata. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak Frans dan semuanya. Yes, gimana Pak Budi? Semangat ya pasti ya, sehat selalu ya. Yes, ya, sehat selalu, semangat ya bersama 3i Networks. Dan ini dahsyat ini, bukan hanya dari Indonesia tapi dari seluruh ya, tidak ada batasannya. Luar negeri pun bisa ikut bergabung. Ya, betul banget Pak Budi. Dengan adanya fasilitas online semacam ini sebenarnya ini mempermudah ya. Kalau dulu ibaratnya kalau mau ketemu sama Pak Budi harus datang ke Bogor. Harus datang ke Jakarta ya untuk beli tiket pesawat, hotel dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang ada materi yang saya dengar tadi di belakang panggung ini bagus banget tentang titik-titik ya. Siap. Sia ya. Iya. Langsung aja Pak Budi, silakan Pak. Oke ya, selamat malam semua sahabat 3i Networks yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung. Anda sudah masuk di kendaraan yang sangat tepat 3i Networks ya. Dan pada malam hari ini ya saya akan sharingkan sebuah prinsip-prinsip, fakta-fakta ya yang bisa menjadi vaksin ya, CILE vaksin. Kan sekarang kemana-mana harus ada surat kan bukti divaksin. Kenapa sih perlu divaksin ya kan? Supaya kita kuat ya menghadapi yang datang, virus yang datang. Nah, pada malam hari ini saya akan bagikan tips ya vaksin penolakan. Artinya apa? Diharapkan setelah Anda semua mendapatkan vaksin ini, kemudian Anda menginstal ya di dalam pikiran, ya nanti dahsyat ya. Jadi Anda tidak takut lagi menghadapi penolakan. Nah, tapi sebelumnya coba topik kita kan penolakan malam ini ya. Coba saya mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah ditolak ya? Boleh chat di kolom komentar ya. Udah luar biasa ya. Sudah banyak ditolak Bapak Ibu. Oke? Artinya apa? Bagi Anda yang belum pernah ditolak atau takut untuk ditolak, kita akan belajar malam ini ya. Ada 7 hal yang akan kita pelajari. Oke, siap? Dan teman-teman, ada satu pertanyaan lagi dari saya. Teman-teman, kita kan sering mendengarkan bangun aset ya. Bangun aset di 3i Networks. Saya mau nanya ke teman-teman, sebenarnya nilai aset kita berapa sih nilainya? Yang lagi teman-teman kerjain itu nilai asetnya berapa? Coba chat di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nanti di slide terakhir saya akan sampaikan berapa nilai aset yang kita bangun di 3i Networks. Ada yang jawab 350 miliaran, tak terbatas ya 350 nilai aset ya Bapak Ibu ya. Tak terbatas. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Oke, kita akan sharing tentang 7 fakta penolakan ya. Apa saja sih fakta-fakta penolakan ya yang perlu kita tahu? Nah, yang pertama Bapak Ibu, faktanya adalah penolakan itu biasa. Pertanyaan saya adalah, Anda sendiri itu biasa menolak bukan? Contoh nih ya, kalau sekarang kan zamannya online semua. Nah, tetap ada kebutuhan yang harus kita beli kan di pasar. Contoh ya kan? Nah, ibu-ibu nih yang ke pasar, ada abang-abang nawarin ikan, ada nawarin ayam, ada nawarin jamu, ada nawarin tomat, ada nawarin kentang, ada nawarin apa Bapak Ibu? Kue, banyak sekali. Nah, apakah Anda membeli semua yang ditawarin Bapak Ibu? Ayo jawab, ibu-ibu. Kalau ke pasar nih, ada yang ditawarin semua, tentu saja Anda akan memilih, Anda akan menolak, betul nggak? Yang tidak Anda butuhkan. Betul? Gitu.
contohnya nih, Anda tidak butuh tomat ya. Tomatnya segar-segar ya. Tapi di rumah Anda masih punya tomat 5 kilo. Nah, tentu saja Anda tolak, enggak, saya tidak beli tomat. Pertanyaan saya ya, setelah Anda tolak tukang tomat, apakah tukang tomat berhenti jualan tomat ya? Jadi dia jualan di pasar cuma 20 menit Bapak Ibu. Semangat nih. Tomat, tomat, tomat. Anda datang. Sorry, aku nggak butuh tomat, maaf ya Bang. Terus abangnya baper. Aduh ya ampun, kayaknya nasib gue jelek banget ya. Gue jualan tomat nggak cocok. Ya udah bungkus. Pernah lihat nggak tukang tomat baru setengah jam jualan pulang? Kenapa? Baper karena ditolak. Yang nolak siapa? Anda. Nah, jadi Bapak Ibu penolakan biasa ya. Dan teman-teman sering jalan-jalan ke mall ya kan, ada yang jual parfum, betul nggak? Parfum Pak, parfum pakai kertas kan, dikipit-kipit gitu. Ini Pak kertas, parfum Pak. Apa yang terjadi? Saya bisa ramal dari ember sakti, Anda cuma lewat doang ya. Begitu Bapak Ibu. Lewat doang dan Anda tidak ngomong, maaf ya. Ada nggak yang seperti itu? Pasti banyak, bener nggak? Menolak parfum di mana? Di mall, ya kan? Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi penolakan itu biasa, dan saya katakan penolakan itu hal yang alamiah. Anda saja menolak hal-hal yang tidak menurut Anda kurang pas. Jadi pertama, penolakan di 3 networks yang Anda alami itu biasa aja. Ya, jadi itu adalah hal yang alami. Oke? Jadi jangan kaget ya, kayak gitu. Oh, ada lagi nih cerita di perempatan ya. Di perempatan waktu lampu merah ya, ada pengamen, ada pengemis, betul nggak? Pak minta Pak, ya kan? Waduh, Anda nolak nggak Pak? Ya nggak, emang nggak punya receh, nggak punya duit gitu kan? Pengemisnya ke mobil belakang, Pak minta Pak, ditolak lagi 3 kali, 4 kali. Pagi hari pengemis udah ditolak 10 kali. Pertanyaan saya, ketika pengemis ditolak 10 kali, baper atau dia lanjut terus misinya Bapak Ibu? Coba chat di kolom komentar. Ya, ada nggak? Oh ya Pak, saya lihat pengemis, ketika pengemis itu ditolak 10 kali, dia baper Pak, dia berhenti profesi ya. Karena profesinya pengemis ditolak terus, dia berhenti Pak ya, jadi tukang sapu. Ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Penolakan itu hal yang biasa, hal yang wajar. Nah, itu realita kehidupan. Dan yang kita bicarain di 3 network pun seperti itu, ada yang menolak. Oke? Satu, penolakan adalah hal biasa atau alami. Jadi jangan takut ditolak, itu pasti Anda alamin. Ya, oke? Kita lanjut fakta kedua. Bapak Ibu, fakta kedua adalah tidak ada ruginya ditolak. Coba kolom chat ya, teman-teman jawab. Apa sih ruginya ditolak, Pak? Saya ditolak asma, waduh sakit jantung ya, sesak nafas, terus saya stroke Pak, ditolak ya kan? Nggak ada Bapak Ibu ya, itu hanya kondisi pikiran kita saja. Kan cuma ditolak, ya kan? Contoh deh, kita semua pernah muda Cieleh, padahal saya masih muda ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang masih muda siapa angkat tangannya di sini? Widih ya, banyak yang angkat tangannya. Nah, pada waktu muda ada yang namanya jatuh cinta, betul nggak Bapak Ibu? Jatuh cinta. Saya nanya nih, seorang laki-laki ngomong ke seorang wanita, menyatakan cinta. Resikonya apa Bapak Ibu? Ada 2, satu ditolak, satu diterima, betul nggak? Iya. Nah, ketika kita ngomong sesuatu, ya, tidak ada ruginya, ya. Ruginya adalah ya diterima atau ditolak. Bayangkan, ada seorang laki-laki suka sama seorang wanita, tetapi karena laki-laki itu takut ditolak, dia tidak menyatakan cintanya. Apa yang terjadi? 100% dia ditolak, betul nggak? Tapi kalau Anda menyatakan, masih ada 50, ya, 50-50. 50% diterima, 50% ditolak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih baik mana? Menyatakan atau tidak menyatakan? Lebih baik menyatakan, ya. Tidak ada ruginya. Ruginya hanya korban perasaan Bapak Ibu ya. Tidak ada korban jiwa, nggak ada. Pernah dengar nggak? Waduh, mitraku ditolak kan, terus masuk IGD, ada nggak ada Bapak Ibu ya kan? Mitraku ditolak, terus kena stroke, nggak ada Bapak Ibu. Itu di pikiran, nggak ada ya kayak gitu ya. Ditolak hanya perasaan aja. Dan kalau Anda udah biasa ditolak, Anda menjadi kebal ya. Jadi nggak ada ruginya. Itu doang. Tidak menyebabkan kecelakaan juga gitu kan. Waduh, leader, saya tadi ditolak gitu kan.
Terus kenapa? Aku patah tulang. Ada nggak ya Bapak Ibu yang seperti itu? Nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi terimalah penolakan hal biasa ya. Jadi nggak ada ruginya ditolak. Itu fakta kedua. Itu fakta Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Bentar ya, saya refresh dulu. Ada yang coret-coret di slide. Bapak Ibu jangan coret-coret ya. Teman-teman yang lain nggak bisa lihat ya kan. Nah, oke. Yang ketiga. Fakta ketiga adalah tidak ada kata sakti ya. Selama saya join 3 Networks selama 7 tahun, itu pertanyaan yang sering ditanyakan seperti ini. Pak Budi, ada nggak kata-kata sakti meyakinkan calon mitra? Begitu saya ngomong kalimat ini, dia pasti join. Nah, gimana sih Pak meyakinkan orang? Ya, itu banyak banget Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan itu, khususnya mitra baru, ya kan? Begitu. Jadi saya katakan tidak ada kata sakti. Tidak ada kata yang meyakinkan Bapak Ibu. Artinya apa? Jadi Anda jangan takut untuk menyampaikan sesuatu. Sampaikan sesuatu, mulai dulu aja, berani aja. Ditolak enggak, itu urusan belakangan Bapak Ibu. Ya, karena tidak ada yang sempurna. Jadi Bapak Ibu pikirkan, kalau Anda selalu memikirkan, aduh kata-kata saya sempurna enggak ya? Aduh saya salah ngomong enggak ya tadi ya sama mitra ya? Yaitu, lupakan Bapak Ibu, enggak apa-apa. Ya, karena tidak ada yang sempurna. Nah, justru orang-orang yang saat ini peringkat kron, ya kan? Mereka semua tebak. Mengawalinya juga dengan amburadul, Bapak Ibu. Tapi kenapa mereka bisa sampai? Karena kalau mereka amburadul, mereka evaluasi, akhirnya mereka tahan dengan penolakan, akhirnya sampai kron, ya. Jadi tidak ada kata sakti, tidak ada jurus sakti atau tidak ada kata-kata yang meyakinkan, tidak ada. Yang penting Anda mencoba, ya, seperti itu. Oke, itu fakta ketiga. Jadi hapus kata-kata di pikiran Anda kalau Anda berpikir, aku harus sempurna kalau presentasi. Tidak, ya. Tidak ada yang sempurna, ya Bapak Ibu di dunia ini. Oke, itu fakta ketiga. Kita akan fakta keempat. Ini Bapak Ibu ya. Kuantitas mengalahkan kualitas. Artinya apa? Kuantitas itu mengenai jumlah aktivitas kita Bapak Ibu. Oke? Jadi seberapa banyak jumlah aktivitas itu lebih penting daripada kualitas presentasi kita. Gitu. Contoh si A ya, presentasinya sempurna ya. Bulan ini dia presentasi ke 1 orang. Si B presentasinya amburadul ya. Dia presentasi bulan ini ke 300 orang. Menurut Anda, itu kalau dilanjutkan selama setahun, mana yang sukses? Si A atau si B? Coba chat di kolom komentar Bapak Ibu. A atau B? Yang sempurna atau yang amburadul ya? A itu sempurna tapi cuma sekali, yang B itu amburadul tapi banyak jumlahnya. Nah, pasti yang akan sukses adalah yang tidak sempurna tapi jumlahnya banyak, yang konsisten Bapak Ibu. Itulah ya artinya kuantitas mengalahkan kualitas. Jadi Bapak Ibu yang saat ini belum pede, tidak punya kemampuan presentasi yang bagus, nggak apa-apa, lakuin terus Bapak Ibu. Kenapa? Lama-kelamaan ya Anda akan terbiasa. Seperti itu. Nggak ada Bapak Ibu yang namanya join sehari, presentasinya langsung sempurna. Nggak ada Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Kecuali dia memang presenter TV. Presenter TV pun dia harus belajar ya product knowledge. Jadi gitu, hargailah proses ya. Jadi kuantitas mengalahkan kualitas. Jadi penolakan itu selalu akan datang. Yang penting adalah kita terus melakukan aktivitas. Seperti itu. Oke? Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan soal hebat atau enggak. Gimana tiap hari konsisten enggak? Jumlahnya seperti apa ya? Biar inget nih, si A ganteng banget ya Bapak Ibu. Dia takut menyatakan cinta ke seorang wanita ya. Tapi si B jelek banget mukanya Bapak Ibu. Jelek, miskin lagi ya kan. Cuma dia berani ngomong ke orang. Dia berani menyatakan cinta ke 1000 wanita Bapak Ibu. Kemungkinan yang akan bisa melewati, ya si B pasti menemui banyak penolakan Bapak Ibu. Pasti ada yang mau sama si B. Karena si B apa? Dia kuantitasnya banyak, ya. Oke, jadi para jomblo, ya, ini juga berlaku buat para jomblo. Ada yang jomblo di sini. Jadi kalau Bapak Ibu masih jomblo, ya, berani aja Bapak Ibu ya, pasti ada yang terima Anda. Kita beralih ke fakta berikutnya, ya, fakta kelima. Kok balik? Nah, permainan angka. Semuanya permainan angka Bapak Ibu. Contoh nih, ada 300 DN. Apa tuh DN? Daftar nama. Misalkan Anda punya 300 daftar nama di handphone, di catatan ya. Kemudian
Contoh nih, ini dari apa ya? Anda punya 300 daftar nama teman baru. Teman yang baru banget dikenal. Anda tambah di Facebook kan? Ada 300 nama. Kemudian Anda ajak kenalan, ya Anda salam sapa, puji, ya kan? Tukeran nomor WhatsApp. Bapak Ibu tidak semuanya mau kasih nomor WhatsApp. Contoh saja ini ilustrasi ya, dari 300 teman baru yang Anda kenal, hanya 100 yang kasih nomor WhatsApp-nya ke Anda ya. Yang lainnya curiga, yang lainnya belum mau kasih, malu-malu gitu. Dari 100 teman yang kasih WhatsApp, Anda asik nih WhatsApp sama mereka ya kan. Akhirnya Anda mengungkapkan ya, Anda sudah deket sebagai kawan, Anda mengungkapkan, aku punya bisnis yang, untung lah aku punya bisnis yang, aku ODP nih, orang dapat penghasilan ya, meskipun di rumah, tapi dapat penghasilan. Akhirnya dari 100 orang itu, mereka yang mau juga seperti Anda, tertarik tuh, apa tuh lu ODP? Hanya 30 orang Bapak Ibu ya. Dari 30 orang yang tertarik, akhirnya ada video call, hanya 30 orang kan. Nah, setelah mendengarkan cerita Anda, mendengarkan presentasi Pak Sandy Pramana ya kan, ikut ke Zoom ya, akhirnya hanya ada 10 orang Bapak Ibu yang tetap mau berlanjut komunikasi, follow up, FU ya, follow up. Nah, dari 10 orang itu ya kan, akhirnya nonton Pak Sandy lagi, nonton 3ILC lagi, akhirnya ada satu yang join. Itu Bapak Ibu ya, ingat, coba Bapak Ibu, semuanya tentang permainan angka. Yang nolak itu pasti ada. Kalau Anda berharap tidak ada penolakan, ya tidak bisa ya, karena resiko pekerjaan kita ya ditolak Bapak Ibu ya. Semua itu punya resiko pekerjaan. Contoh ya kan, petinju, resiko pekerjaannya apa? Kena tinju Bapak Ibu, betul nggak? Pernah dengar nggak petinju berdoa ke Tuhan? Tuhan, aku mau bertinju, tolong lawan saya jangan tinju saya. Ada nggak? Stres Bapak Ibu. Nggak ada ya kan. Jadi resiko ditolak itu adalah resiko ya gitu. Oke Bapak Ibu, ini permainan angka. Nah, kabar dahsyatnya Bapak Ibu, satu yang join ini kalau dia berjiwa kesatria, berjiwa leader, akan jadi ribuan orang ya. Jadi saya berdoa malam ini ya, teman-teman luar biasa loh ya. Dari 300 daftar nama Pak, hanya satu yang join dan itu aktif. Memang prosesnya membutuhkan perjuangan luar biasa. Namun ketika yang satu join ini jadi ribuan orang, lelah kita terbayar Bapak Ibu. Gitu ya. Nah ngomong-ngomong di 3 Networks, kita kan nggak pakai tenaga. Kan cuma jempol yang bergerak. Betul nggak Bapak Ibu? Ya di Facebook, WhatsApp, ya kan? Ya teman-teman yang offline, bertemu juga berapa, nggak 24 jam kan ketemu orang kalau offline kan? Ngobrol santai ya kan, seperti itu. Jadi lelah Anda akan terbayar di sini. Ya, oke, seperti itu ya. Meskipun sedikit jumlah leader, tapi leader yang benar itu akan bakal jadi ribuan orang, Bapak Ibu ya. Dahsyat. Ya, semoga Anda segera menemukannya. Terus berproses ya. Kita lanjut ke fakta ke-6 Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, aset kita senilai 40 miliar. Coba ketik di kolom komentar Bapak Ibu biar nggak lupa ya. Aset kita senilai 40 miliar ya. Jadi saya dapat pelajaran ini dari Pak Arya Wirajaya ya, Crown Bali ya. Pak Budi tahu nggak asetnya berapa? Berapa Pak? 40 miliar. Kok bisa? Ya, nah, kita gali nih kenapa kok bisa 40 miliar aset kita. Bangga dong. Kita ngerjain project yang nilainya 40 miliar. Bangga nggak Bapak Ibu? Bangga, ini bisnis gede Bapak Ibu, nggak usah malu-malu gitu kan. Jadi kenapa bisa seperti itu? Nah, contoh, Anda punya uang di bank senilai 40 miliar. Ya. Tiap bulan Anda akan dapat bunga 200 juta per bulan. Itu setara dengan income Crown Agency, Bapak Ibu. Oke? Jadi kalau Anda jadi Crown Agency, itu Anda seperti punya tabungan 40 miliar di bank. Jadi gimana? Penolakan? Nggak ada apa-apanya ya. Kenapa? Karena proyek kita proyek besar. Seperti itu. Ini yang membuat kita tetap bersemangat. Ya, jadi tanamkan dalam mindset Anda. Jangan ditanam mindset bayar ID 50.000. Jangan ditanamkan, oh ini kan cuma 350. Kenapa? Karena orang kalau modalnya dikit, itu nggak ada semangatnya Bapak Ibu. Oh dululah uang 350 kalau hilang cincai, oke lah. Kalau uang 350 hilang nggak apa-apa. Hey, yang kita tanam adalah aset kita adalah 40 miliar Bapak Ibu. Oke? Jadi itu Bapak Ibu dahsyatnya 3 Networks. Oke, ini fakta ke-6. Artinya apa? Sesuatu yang besar yang kita capai Bapak Ibu. Jadi normal
melalui penolakan. Seperti itu. Dan ini Bapak Ibu, fakta ketujuh ya, nilai penolakan. Artinya apa? Tadi kita udah belajar nilai aset kita adalah 40 miliar. Contoh Bapak Ibu ya, ini kita ditolak sampai 1000 kali. Ya, widih, ditolak 1000 kali ya. Saya yakin tidak ada yang pernah ditolak 1000 kali ya. Nah, misalkan kita ditolak 1000 kali. Nilai aset kita 40 miliar dibagi 1000 ya. Jadi nilai setiap penolakan adalah 4 juta. Bayangkan Bapak Ibu, itu membuat kita bersemangat ya. Ketika kita ketemu orang, diterima atau ditolak, bayangkan kita menerima duit 40 juta ke rekening kita. Itu akan menjadi pemicu kita. Artinya apa? Nilai penolakan itu sangat besar. Jadi kenapa harus dihindari Bapak Ibu? Oke? Jadi ingat, kita harus menyelesaikan puzzle-nya. Artinya apa? Yuk, tiap hari ditolak. Ya, widih, mindset-nya harus berani ditolak Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau Anda berani ditolak, artinya Anda semakin dekat dengan 40 miliar ini. Oke? Jadi justru kalau nggak ditolak, Anda nggak punya tabungan hari ini ya, nggak punya tabungan 40 miliar. Artinya 40 juta ya. Seperti itu. Jadi tetap semangat. Oke? Nah, itu Bapak Ibu ya. 7 fakta. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Yang penting banyak ya. Yang penting banyak, lakukan saja. Nah, itu kira-kira vaksin penolakan yang malam ini saya mau bagikan. Mungkin kalau setelah ini mau tanya jawab, boleh kalau masih ada waktu ya. Saya kembalikan ke Pak Frans. Terima kasih semuanya ya, semangat. Oke, dahsyat ya, vaksin penolakan ya, vaksin penolakan ya. Jadi kita kalau kita sudah memahami karakter dari penolakan itu ternyata sesuatu yang biasa ya. Kita biasa nolak orang, ya ditolak ya biasa. Nggak baper ya. Jadi ingat ini Pak Budi Haji ya, di waktu itu di depan rumah saya itu suka lewat ada yang jualan apa namanya kacang, susu kacang. Oh iya, enak Pak. Sekian susu kacang. tahun lewat, ya sekian tahun lewat, saya baru ngeh loh. Sekian tahun dia lewat, tapi baru kemudian hari saya beli ternyata. Setelah sekian tahun lewat dan setelah sekian lama beli, akhirnya saya nggak beli lagi bosan. Jadi ternyata penolakan hal yang biasa. Penolakan hal yang biasa dan sampai sekarang dia masih jualan juga orang. Gitu ya. Oke, dahsyat ya, mengingatkan kita penolakan hal yang biasa dan ternyata bukan cuma di 3i Network, tetapi di berbagai bidang ada penolakan-penolakan dan ya itu bagian dari proses sebenarnya, bukan penolakan ya, itu hanya proses saja. Oke. Nah, barangkali kalau ada teman-teman yang ingin bertanya langsung ya, bertanya langsung dengan Pak Budi Haji, sebutkan nama dan pertanyaannya ya, seperti apa pertanyaannya dituliskan dulu di kolom komentar, nanti saya coba bacakan, tapi mungkin nggak banyak ya, cuman beberapa saja ya. Pak Budi Haji seringkali takut ditolak itu biasanya karena pemahamannya kurang mungkin ya Pak Budi Haji ya, kurang informasi, dianya tuh kurang menguasai materi gitu ya, jadinya nggak pede, pede menghadapi orang lain gitu ya, jadi takut dipermalukan mungkin gitu. Ya. Jadi penolakan memang ada 2 hal. Yang pertama adalah memang waktunya tidak tepat. Mungkin calon mitra itu sedang dalam kondisi tidak siap, ya. Lagi bertengkar sama istrinya, lagi bertengkar sama pacarnya, lagi banyak pikiran, ya. Atau yang kedua, memang kitanya nggak paham soal investasi 3i Networks ini, Pak Frans ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang pertama kan memang kita bisa atur ya kan. Nah, yang kedua kita wajib tahu investasi mengenai 3i Networks. Makanya dahsyat banget nih ya teman-teman, kita punya 3ILC ya harus pantengin ya kan. Apalagi soal dicatat Bapak Ibu ya, biar pengetahuannya kita paham gitu. Ya, saya pernah baca satu buku Pak Budi Haji ya. Judulnya lupa bukunya buku apa. Tetapi di dalam buku itu dikatakan begini, untuk memunculkan minat terhadap sesuatu, maka salah satu cara terbaik adalah dengan gali lebih dalam tentang hal tersebut. Jadi dengan kita mencoba mencari tahu lebih dalam tentang sesuatu tersebut,
maka bisa menimbulkan minat terhadap sesuatu tersebut gitu ya. Ya, mungkin dalam hal Tria Network ini awalnya mungkin 350.000 rasanya kok seperti ngeluarin uang gitu ya setiap bulan misalkan gitu ya. Tapi ketika kita sudah cari tahu lebih dalam nih, oh ini manfaatnya apa sih? Oh ternyata kembali kepada kita dalam bentuk berkali lipat. Wah ini kan sepertinya sesuatu yang menguntungkan. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu trik bagi teman-teman untuk bisa menghadapi prospek tersebut ya dengan pengetahuan dan informasi yang cukup, sehingga bisa ajak ngobrol mereka untuk menggali minatnya mereka lewat pengetahuan informasi-informasi tersebut. Gimana menurut Pak Budi Haji? Yes, ya memang semuanya perlu proses gitu ya Pak Frans ya. Kayak gitu. Ya sama, kalau awal-awal pun teman-teman mungkin berpikir, kalau saya pribadi, saya awalnya tuh lihat 3 Networks biasa aja ya kan. Oh, biasa aja, penuh tanda tanya seperti apa ya kan. Saya pun melewati proses itu. Kenapa? Karena saya tipikal orang yang kritis ya. Saya tipikal orang yang mempertanyakan segala sesuatu, nggak gampang percaya gitu loh. Bagus juga loh, kita teman-teman jangan pernah takut ketemu orang yang kritis. Bedakan antara orang yang kritis dan orang yang negatif, nyinyir, itu beda. Orang kritis itu memang dia pemikirannya kompleks. Kalau A bagaimana, kalau B bagaimana, itu bagus Bapak Ibu. Kalau teman-teman ketemu orang yang nanya terus, itu bagus. Artinya dia haus akan kebenaran. Ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, tapi sih saya lihat masih ada juga orang yang takut kalau ditanya-tanya sama calon mitra gitu kan. Nah, itu kita harus sebenarnya harus semangat kalau nemu calon mitra yang banyak nanya kritis ya, bukan nyinyir. Gitu Pak Frans ya kira-kira. Iya. Nah, Pak Budi Haji, mungkin saya mau sedikit bergeser ke presentasi tadi Pak Sandy membawakan tentang karir ya, lalu ada juga bonus-bonus yang dikupas meskipun tidak sedalam marketing plan, sesi marketing plan. Nah, yang saya suka daripada 3i Network ini salah satunya dari sisi marketing plan yang sederhana aja. Kita bicara tentang bonus rekrut begitu ya. Yes. Bonus rekrut ini kalau dilihat sekilas kan ya Pak Budi ya, closing orang dapat 50.000. Kesannya kan receh gitu ya. Wah, cuma 50.000 kapan kayaknya gitu ya. Tapi yang banyak orang nggak tahu adalah ada fleksibilitas. Sistem 3i ini memberikan satu fleksibilitas untuk bisa dapat gede juga sebenarnya. Ketika orang dia bayar premi tahunan, maka dia bukan dapat 50.000, tapi dia akan dapat 50.000 kali 12 yaitu 600.000. Berarti kalau dia bisa rekrut 3 orang, 600.000 dikali 3 itu sudah 1,8 juta sekali gepok gitu ya. Berasa juga kalau lemparin 1,8 gitu. Iya. Itu mantep Pak kalau ya. Jadi kita sih sarankan, encourage teman-teman ya. Perusahaan kita udah benar, produk kita benar, bayar setahun langsung Bapak Ibu ya kan. Seperti itu. Jadi dahsyat banget. Iya. Jadi memang dan kalau tadi Pak Budi Haji juga mengingatkan ya, kita harus lihat asetnya nih, nilai asetnya 40 miliar. Karena benar banget Pak Budi Haji, kecenderungan orang itu diukur dari modal biasanya. Jadi maksudnya ketika dia punya bisnis, dia keluarin modal, bahkan dia gade sertifikat, semangatnya 45 gitu loh. Ada orang gila pun di prospek gitu. Iya. Benar. Ya? Pasti Pak, takut rugi gitu kan. Iya. Jadi kalau dia udah ngeluarin modal gede, ya kan, dia lihat orang gila pun di prospek gitu deh, nggak peduli gitu. Lihat kucing aja di prospek ya. Gitu. Iya, karena dia udah ngeluarin modal besar gitu ya. Nah, tapi karena di sini hanya daftar 50.000, lalu bayar premi perdana 350.000, jadi semangatnya tuh tidak menyesuaikan, tidak sesuai dengan nilai aset yang sebenarnya besar gitu ya. Yes. Ya, nah mungkin tipsnya adalah kategori orang seperti itu, dia harus bayar premi langsung 21 juta itu. Jos. Ya. Iya. Ya, ada orang-orang tertentu yang ya seperti itu. Dan bagus banget Bapak Ibu ya, kalau semua mitra kita bayar 21 juta. Ya, jadi semangatnya lebih terbakar lagi.
Seperti itu ya. Kalau perlu 60 juta. Oh iya, Premi 1 juta. 42, 60 juta ya. Iya, karena memang sih maksudnya begini. Ini jadi diskusi di luar itu nggak apa-apa ya Pak Budi ya. Kita Nggak masih ada apa-apa. waktu Ya. beberapa menit karena saya lihat juga teman-teman belum ada yang nanya langsung terkait dengan materi tadi. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat dengan kacamata bisnis, gitu ya, kan semua bisnis kan mau menghasilkan banyak gitu ya, pengen punya omset ratusan juta bahkan miliaran. Nah dari situ bisa dapat belasan juta per bulan, puluhan juta per bulan gitu ya. Nah tetapi yang tidak disadari adalah bagaimana keseriusan kita dalam menjalani prosesnya gitu. Yes. Ya kan? Nah seringkali ketika ya tadi itu ya, kalau udah berhadapan dengan modal yang besar, dia tiba-tiba jadi rajin gitu, bener nggak? Yang pakai baju warna hijau ya, yang merasa pakai baju warna hijau nih, ya, atau yang merasa pakai baju warna putih, ya saya nggak sebut nama deh, Iya. biar ada gaming sedikit, atau yang baju merah, baju biru lagi, ya kan? Ini kalau modalnya udah gede, dia semangat gitu loh kan, proses dijalani, oke, berarti saya harus ngapain nih gitu ya. Nah tapi ini kan 50.000, ini 350.000. Nah, maka yang untuk merubah itu berarti memang benar-benar kita harus seperti Pak Budi tadi ini ya, kita harus melihat nilai aset yang sebenarnya nih 40 miliar ini, sehingga menjalani prosesnya tuh tekun gitu loh, ya kan? Lebih komitmen, nah, mungkin seperti itu. Nah, gimana Pak Budi? Yes. Nah, emang harus seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus otak kita kan kadang-kadang hanya ada dua reaksi, mau mengejar atau lari, ya kan? Nah, kita sih harus, kalau bayangin 40 miliar, aduh, teman-teman, kalau saya sih nggak kebayang ya, kapan saya punya 40 miliar. Coba teman-teman deh chat di kolom komentar, ya, chat di kolom komentar teman-teman, kapan Anda bisa punya uang 40 miliar? Kalau saya pasti jawaban saya, dulu saya karyawan, nggak mungkin Bapak Ibu, boro-boro punya 40 miliar, utang ada Bapak Ibu, ya. Jadi, nah di 3i Networks ini, kita bangun aset jadi Crown 40 miliar. Artinya apa? Risikonya cuma ditolak, gitu kan? Saya nggak tahu ya kalau harus nabung, ya kan? Nabung berapa? 500.000 sampai 40 miliar. Ya mungkin sampai saya 7 keturunan aja belum bisa. Nah, tapi di 3i Networks kita udah disediain nih, dahsyat ya. Kalau kita menyadarinya, benar-benar tahu yang kita kerjain itu gede, luar biasa, semangat kita juga beda, Bapak Ibu, ya. Jadi, nah, dan satu lagi Pak Frans mungkin ya, perbandingan begini. Saya kan, puji Tuhan, saya mendapatkan satu rumah dari 3i Networks, ya. Lumayan harganya, ya kan. Nah, rumah itu saya sewakan, Bapak Ibu. Tiap bulan saya dapat 3 jutaan, ya. Nah, saya bandingin dengan leader agency, itu sama. Nih, saya beli rumah di atas 1 miliar. Itu semua gratis Bapak Ibu dari 3i Networks ya. Dahsyat kan? Nah, tapi poin pembicaraan saya adalah rumah saya dikontrakin sebulan 3 juta. Sedangkan kalau leader agency ya kira-kira 2 sampai 4 juta. Lebih mudah mana? Beli rumah 1 miliar atau kejar leader agency? Menurut saya iya lebih mudah kejar leader agency. Itulah. Jadi nilai aset kita itu sangat luar biasa. Gitu. Itu yang saya baru kepikir ketika saya punya rumah. Dahsyat banget ya 3i Networks seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Ya kalau teman-teman ini ya kejar leader agency. Ya artinya apa? Kalau Anda sudah tim agency, leader agency, itu udah luar biasa loh. Itu Anda punya aset itu luar biasa banget. Ya seperti itu. Hitung-hitung aja. Anda supaya dapat bonus 3 juta per bulan, ya kita ngitung-ngitung nih, kita punya dapat bonus 3 juta tiap bulan, itu di bank kita uangnya harus berapa loh? Itu harus banyak Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, ini dahsyatnya sistem 3i Networks. Ya untuk memacu semangat, larinya jangan 50.000, jangan 350, kecuali Anda join 3i Networks, ngejual rumah, kan kita nggak ngejual rumah. Ya semangatnya bisa mendahsyat ya seperti itu. Nah kira-kira gitulah. Ya. Mungkin Pak Budi Haji begini, 3i Network ini kan kalau kita pelajari sistem bisnisnya, dia didesain, dirancang untuk menjadi mesin passive income. Desainnya nih, rancangannya. Kalau dengan catatan ya,
dengan catatan sudah sesuai dengan rancangannya. Jadi kalau kita membangun ini dengan benar-benar sesuai dengan rancangannya, maka kita bisa dapat passive income yang artinya kalau tadi Pak Budi Haji mengibaratkan punya kontrakan, ya kan? Berarti kan Pak Budi Haji kan setiap bulan dapat, ya kan? Artinya pasif, penghasilan yang didapatkan secara pasif tanpa Pak Budi Haji harus aktif bekerja, begitu kan? Nah, di 3i Network ini kan kita berarti dengan kata lain bukannya kita bekerja seperti kita setiap kalau aktif income ya, dapat gaji, kalau kita nggak kerja kita nggak dapat gaji gitu ya. Nah, tapi kan berarti kan kita perlu berproses di bisnis ini untuk membangun bisnis ini sesuai dengan rancangannya yang pada akhirnya nanti bisa menjadi passive income. Nah, berarti ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya yang kita perlu cermati, kita lakukan, kita seriusi, kita komitmenkan supaya kita dapat itu. Artinya begini, mungkin supaya lebih mudah, kan saat ini mungkin sebagian daripada kita masih aktif income nih Pak Budi Haji. Mayoritas penduduk Indonesia itu kan aktif income ya, bekerja dapat uang, tidak bekerja tidak dapat. Dan tidak banyak jalan bagi kita untuk meraih passive income seperti yang Pak Budi bilang, beli rumah kayak gitu kan mahal gitu loh, ya kan? Jadi harus punya uang banyak dulu, baru kita bisa raih status passive income itu. Nah, tetapi melalui kerja keras dengan modal yang kecil, kita bisa raih itu melalui bisnis ini. Nah, ini mungkin yang teman-teman perlu gali nih di segmen berikutnya mungkin ya, di kapan-kapan waktu ya, untuk pelajari lebih dalam lagi, atau mungkin habis acara ini teman-teman bisa ngobrol lagi dengan pengundangnya masing-masing, bikin pertemuan kecil, anggap saja ini pertemuan offline lalu round table begitu ya, tapi dalam bentuk online untuk diskusi, tanya jawab, interaksi untuk memperdalam lagi bagaimana membangun passive income melalui bisnis 3i Network ini. Oke, Pak Budi, karena waktu kita sudah selesai, maka kita harus tutup dengan closing statement ya. Pak Budi, silakan. Oke ya, jadi closing statement dari saya Bapak Ibu, tidak perlu baper ya, tidak perlu cemen, lakukan yang banyak aja. Karena apa? Kita tahu fakta-fakta 3i Networks sangat dahsyat. Yang kita bangun Bapak Ibu itu aset 40 miliar. Artinya apa? Ayo kita semangat kerjain ini. Perlu sempurna di awal, yang penting melangkah. Nanti sambil jalan ya, lama-lama kita perbaiki pelan-pelan ya. Seperti mobil angkot ya, teman-teman ingat nggak mobil angkot? Tidak ada mobil angkot yang narik langsung penuh, nggak ada. Satu orang ya. Mulai dulu aja teman-teman, melangkah satu demi satu dan konsultasikan ke leader terdekat Anda yang on system supaya Anda benar-benar mendapatkan passive income ya, yang seperti Pak Frans sampaikan. Karena dapat leader agency juga lumayan loh, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya kita bangun yang benar ya kan, kita dapat 3 juta tiap bulan, itu kan dahsyat Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kita membangun dengan benar. Anda sudah punya vaksinnya ya. Kalau ini di siaran di YouTube Pak ya, atau tadi live atau manual recordingnya tadi ini? Ada YouTube-nya Pak. Oh siap, oke, terima kasih. Ya, Jos. Jadi terima kasih malam ini kepada leader saya yang sangat dahsyat, Pak Sandy Pramana. Teman-teman bisa apresiasi Pak Sandy, presentasinya sangat dahsyat, dan kita apresiasi juga untuk MC yang ganteng banget ya Pak Frans dan sangat luar biasa. Terima kasih Pak Sandy dan Pak Frans dan tim Zoom ya. Terima kasih Bu Sari.